Maksud kalian adalah, dia datang, aku harus pergi. Kakak, kamu harus sadar kalau yang asli adalah yang semua orang inginkan. Sedangkan pengganti Harus tahu posisi dirinya. Iya, Singhe, keluarga kami sudah menemukan gadis sejati. Identitas Putri Lin tetap milik Sangsang. Pendidikan dan hasil kerja kamu di luar negeri harus diberikan kembali. kamu juga tidak perlu melanjutkan sekolah. Tinggal di rumah saja, urus kebutuhan sehari-hari Sangsang. 20 tahun lalu, kehilangan putri dan tidak mencarinya. Lalu mengadopsiku untuk mengisi kekosongan hati. Sekarang dia kembali sendiri, kasih sayang kalian langsung meluap. Membuatku jadi budak. Berhenti bicara sinis. Bagaimanapun juga, kami sudah membesarkanmu. Baiklah, selamat untuk kalian. Semoga kalian bertiga menjalani hidup yang busuk dan menjijikan. Wan Xing Camus. Kamu bisa kasar ke ibu? Dia udah membesarkan kamu bertahun-tahun. Berani sekali kamu berbuat seperti ini pada ibu. Jangan anggap karena ketemu orang tua kandungmu, kamu berani. Dengerin ini. Orang tuamu cuma petani tua dari desa, orang kampung saja. Terus kenapa? Tahu gimana desa itu, tempat miskin dan terpencil. Susahnya kondisi, sehari kamu gak bakal tahan. Di sana cowok lebih diutamakan daripada cewek. Kamu pikir mereka nemuin kamu buat dipuja-puja gitu? Mereka bisa nikahin kamu sama orang tak dikenal demi mas kawin adik laki-laki. Seumur hidup jadi budak tanpa bisa ngeluh. Daripada pulang ke daerah terpencil yang miskin mending tetap di keluarga Lin, jadi pembantu lebih baik. Bertani lebih baik daripada tinggal di keluarga Lin. Camus. Ayah, kalau kakak ingin pergi, biarkan saja. Tapi jika pergi, kakak harus pergi tak membawa apa-apa, bukan? Baju yang kamu kenakan ini. Pesanan khusus keluarga Lin, merek mewah dan mahal. Pergi memakai itu kurang baik. Tidak masalah, benda duniawi. Kembali ke kalian. Aku ingin lihat berapa lama kamu bisa berkeras. Dalam 3 bulan, kamu pasti kembali menangis dan meminta maaf kepada kami. Terima kasih. Ini rumah orang tua kandungku. Minjam ayam kamu but menetaskan telur kenapa? Sesama warga kok pelit banget. Lagi pula, setelah menetas, aku pasti balikin. Cuma seekor ayam aja. Kasih ke tante. Dacui, itu yang Cangkul baru beli. kelihatannya Boleh kupinjam buat garap tanah? bisa pinjam tong besar buat asinan di rumahmu? Tidak, buang, bukan tidak mau pinjam. Ini ayam Lagi Bertelur. Istriku kesehatannya kurang baik. Hanya mengandalkan telur-telur ini. Untuk tambahan gizi. Jangan dibawa. Lagi pula tampah yang kamu pinjam dulu belum dikembalikan. Kalian itu suka memanfaatkan orang, tidak takut ada yang memperhatikan dari pihak kami? Bikin kaget. Keluarga kalian nih. Penekat. Cengeng, anak cengeng. Tidak bicara pakai 3 pukulan. Tidak bicara. 1 keluarga tidak ada yang normal. 2 normal tapi siapa yang bisa membantu? Oh iya, anak perempuan kalian sudah ditemukan, kan? Pasti anak perempuan kalian juga pengecut. Kamu. Siapa itu? Yang kamu sebut pengecut. Yang kamu sebut pengecut. Kamu anaknya keluarga Guanya. Siapa lagi yang mau pinjam antri? Satu-satu saya bicara. Aduh, tidak ada keadilan. Semua datang. Hari ini dia bisa pukul saya. Besok dia bisa pukul semua orang di desa. Hai Tante Wang, bagaimanapun juga kamu adalah orang tua. Didikanmu. Para gadis harus lebih lembut. Kamu. Aku diam, ampun. Pergi dari sini. Mereka takut padaku. Sudahlah, kita jalan masing-masing.
Kalau di sini tidak diterima, pasti ada tempat yang menerimaku. Sungguh bagus sekali. Ayah yang menangis dan ibu yang terharu, ditambah lagi aku yang lidah keluh. Akhirnya, keluarga kita yang lembut punya Oh, anakku. Kau tak boleh pergi, nak. Si bajingan Guan Xinghe itu benar-benar kembali. Tapi keluarga kandungnya itu. Mazi punya anak lelaki, kan? Di desa miskin itu, mengutamakan anak lelaki daripada perempuan. Dia pulang, mungkin hanya bisa melayani keluarga miskin itu. Menikmati kenyamanan di keluarga Lin bertahun-tahun. Dia bisa tahan hidup begitu. Tenang saja. Tidak lama lagi. Dia pasti kembali jadi pelayan kita. Kak, di desa kita tidak ada AC, bisa beradaptasi. Tidak apa-apa. Putri manisku, akhirnya kamu pulang. Kamu hilang selama 15 tahun. Keluarga kita sudah menderita selama 15 tahun. Kalau saja bisa menemukanmu lebih awal, kita sudah hidup nyaman. Tak terpikirkan. Kalian pergi ke begitu banyak tempat. Dan mencatat begitu banyak. Ini semua salah ayah. Tak berani pergi ke kota sendiri. Membiarkanmu menemani, tak sengaja bertemu orang yang terlalu baik, membawamu pergi. Bahkan mengirimmu ke panti asuhan, bilang sebagai anak yatim yang hilang. Sampai sekarang, baru menemukanmu kembali. Saat aku hilang, Baru 5 tahun ya. bawa aku untuk bikin kamu berani. Seberapa takut kamu? Anak manis. Tahun-tahun kamu pergi, langit rumah kita seakan runtuh. Kami merindukanmu setiap hari. Setiap kali kami memikirkanmu, kami beli hadiah untukmu. Ayo, cepat perlihatkan ke anak perempuan kita. Ini semua Dibeli untukmu. Setiap tahun ulang tahun sendirian, tetap harus membuat harapan. Harapanku adalah semoga suatu hari nanti bisa merasakan cinta dari banyak anggota keluarga. Ternyata cinta yang kukejar selama bertahun-tahun sudah ada. Putri, apa kamu merasa hadiahnya kurang bagus atau menganggap kita miskin? Jangan khawatir, aku dan adikmu punya tenaga yang tak habis-habisnya. Tidak apa-apa, keluarga tidak bicara soal kekurangan uang. Nanti kita bersama-sama cari uang. Kak, asalkan tidak merendahkan kami. Nanti kamu yang mengatur rumah ini. Tanah ini mau jual, ya jual saja. Jual untuk beli makanan dan minuman. Keluarga kita masih punya tanah, biar aku lihat. 100.000 hektar. Yang ini, dan yang ini semuanya tanah milik keluarga kita. Wangi sekali. Ini terlalu. Memang sangat tidak enak. Salah kita yang tidak punya kemampuan. Tidak punya uang sudah biasa. Sayur yang ditanam juga tidak enak. Tidak berguna sama sekali. Ya, semua salah kalian. Semua salah kalian, tidak kasih tahu aku lebih awal bahwa kita punya keajaiban seperti ini. Dengan keterampilan dan tanah luas, kenapa kita tidak bisa kaya? Bagaimana kalau sayur dijual? Tidak, anakku, ini terlalu berat. Tidak, aku tidak merasa berat. Mana bisa cari uang itu berat? Kenapa timun ini palsu? Kalian harus jujur. Un accusation, Jean Gomara. Sejak kamu menghilang 15 tahun lalu, kami tidak ada hati untuk bertani. Kami hanya ingin menemukanmu. Tanah ini terbengkalai. Sudah diambil alih oleh warga desa.
Bahkan hasil panen setiap tahun mereka ambil. Berani-beraninya mencuri sayuranku, tanahku. Benar-benar bosan hidup. Ayo ambil senjata. Bukankah hanya anak perempuan yang kembali? Keluarga Guan terkenal kikuk bicara. Selama kita berusaha keras, Pasti tidak akan ditolak. Kalian masih mau minta dari siapa lagi? Kalian masih mau minta dari siapa lagi? Ternyata dapat dengan mudah, aku tidak perlu mencarinya satu persatu. Kenapa kamu datang lagi? Kami lagi main kartu, tidak ada yang ganggu kamu. Main kartu memang tidak ganggu aku. Tapi kalian ambil tanah keluarga, memetik sayuran keluargaku, itu ganggu aku. Kembalikan sayuran, kembalikan tanahnya. Palu besar. Lihat anak perempuanmu ini. Kita, lingkungan, saling pinjam barang. Disegani oleh lebih mudah. Dacui, kamu harus beri kami penjelasan. Cui, menurutmu bagaimana? Di depanku malah menguji moral. Aku tak termakan itu. Apa tidak usah saja, pukul Tunggu. Besar palu besar, kenapa kamu bisa memukulku? Kamu bilang aku perempuan, Apalagi sudah tua begini. kamu tidak mungkin memukul, kan? ayah, ibu, adik, pikirkan baik-baik. Mau dengerin mereka, atau putrimu? Mau anak perempuan, mau kakak. Kalian satu, semua tanda tangani perjanjian pengembalian tanah ini. tanda tangani di sini. Berani sekali merampas banyak sayur. Kukira kalian semua bosan hidup. Sayur dan tanah sudah dikembalikan, masih mau apa? Setelah kalian tanda tangan, pergi ke ladang. Cepatlah. Kita selesai petik. Membuang tenaga keras di rumahku. Anakku yang baik, jangan buang tenaga. Sebenarnya kita punya rahasia menanam. Apa? Lia. Tapi kami teliti bertahun-tahun. Hanya bisa tanam timun saja. Gadisku, kamu lihat bisa paham gak? Aku bisa mengerti. Wah, hebat sekali. Ayah, masih harus Oke, anakku, tugas akan selesai. benih harus ditabur rata. Baiklah. Xiao Qiang. Ayah. Air ini harus disiram berputar hingga merata. Kak, aku paham. Ya, harus disiram melingkar. Xiao Qiang, sayur ini tumbuh bagus. Ayah. Kakak kenapa? Gak apa-apa. Penyakit lama. Agak anemia. Anemia? Kak makan ini but tambah darah. Rahasia tanaman ini memperpendek waktu tumbuh cukup. Bahkan punya efek penyembuh. Ini bukan sekadar tanam, ini pohon uang. Hebat sekali. Keluarga saya punya teknik tingkat dewa seperti luar biasa sekali. Lihat sikap keluarga Lau Cui. Benar-benar membiarkan gadis yang baru pulang ini menguasai segalanya. Ngobrol seenaknya. Memalukan banget, iya kan? Dulu walaupun gak suka tanam-tanam, Setidaknya gak gila. Sekarang kacau banget. Tapi ngomong-ngomong, Anak perempuan keluarga Sumani. Anak perempuan. masih ingat gak cerita dari orang tua dulu? Dulu desa kita gak miskin loh, gimana gak ingat? Dulu desa kita. Keluarga Guan yang memimpin kita tanam dan jual sayuran. Hidupnya benar-benar lancar.
Siapa yang tidak iri dengan desa kita? Ah, itu cerita lama, akhirnya membuat seluruh desa kita menderita. Iya, benar sekali. Kalian sedang membicarakan apa? Singhe, kami membicarakan hebatnya kamu mengarahkan. Lihat kualitas sayuran di ladang ini. Jangan sampai kamu kelelahan ya. Kalau tahu, cepat pergi ambil sayur. Ayo, ayo, ayo. Hebat, kali ini benar-benar kaya. Tuan, Nona Shingha sudah memaksa Turwin ke ladang kerja. Aku tahu, dia kembali tidak akan senang. Kembalilah. Lagipula, dia pasti akan datang memohon kembali. Jual mentimun, 1 koin per kilo. Anak, kita belajar dari orang lain. 100 per... Lebih murah lebih laku ya. Seratus. YK. Anak perempuan ini, kita jual semahal ini, akan dimarahi. Sekarang, bukan kuantitas, tapi kualitas. Sayur kita terlihat seperti sayur, bukan sayur biasa. Sayur kita adalah bahan bagus menyeimbang sayur kita ini. Kalau dijual murah, merendahkan mereka. Merendahkan keahlian kita sendiri. Pak, Adik. beranilah, hidup ini tak punya penonton. Ayo lihat-lihat. Ini sayur apa yang mahal begini? Sampai 100 per ini. Keluarga ini bernafsu cari uang. Bukan begitu kak. Kita ba. Bagaimana bisa ada banyak penonton? Banyak orang bagus untuk jualan. Lihat Mbak berpakaian rapi, datang beli sayur kita. Lihatlah. Nona cantik. Kamu kelihatan murung. Anak tidak suka makan sayur? Coba sayur dari kami, sangat enak. Kobala. 100.000 per kilo, mau coba? Kalau bukan dengar sayur di sini segar, karena anak saya susah makan. Tidak suka makan. Aku nggak mau datang lihat. Harga kalian mahal banget. Kayak merampok aja. Bukan. Mana mungkin. Dimakan, beneran dimakan. Xiao Bao makan pelan, jangan buru-buru. Mama beliin semuanya buat kamu. Bos, wortel ini. Dan juga sayuran ini. Tomat dan mentimun ini semuanya aku beli. Tidak. Tunggu dulu. Ini masih kurang. Bos, stoknya ada berapa? Aku ambil semuanya. Jangan stok kami banyak. Tapi 100 per kilo, Anda yakin mau semuanya? Mau, semuanya. 100 per kilo sangat Selama anakku bisa makan. 1000 per kilo pun tidak masalah. Wow. Baru saja bilang 100 per kilo mahal. Sekarang malah buru-buru beli. Seyong, kamu benar-benar jenius. Masa sih? Anak ini tadi gak mau makan loh. Bos, masakan ini beneran enak? Bikin tambah selera makan. Ayo coba aja. Kalau enak baru beli. Coba deh. Wangi banget. Wah, aroma ini membuat tubuh saya yang tertidur setengah hidup menjadi ringan sekali. Berikan 5 porsi, tidak, bos, tolong bungkus. Aku juga, jangan buru-buru. Jangan buru-buru, semua dapat. Saya 2. Aku mau 10 kilo. Oh ibu. Lihat, bukan kakak kita jualan sayur di sana? Dulu di keluarga Lin, tidak perlu muncul di depan umum. Sekarang kembali ke keluarga miskin, bisa benar-benar terlahir tak beruntung. Iya. Dulu orang tua kasih dia 500 sebulan, dia tidak suka. Sekarang, 50 pun tidak. Memalukan sekali, pergi. 50.000. Pundi pertama. Ayo. Pelan-pelan. Semua ada. Keluarga, seorang pria kebugaran makan hidangan luar biasa melewati batas tubuhnya. Rokik keluarkan, beli untuk keluarga. Hello, Nona Gwan.
Ini kartu nama. Taruh di situ saja. 100.000. Halo, Nona Guan. Dari keluarga Lin, Beijing. Datang mendengar reputasi Anda dan ingin jadi pelanggan jangka panjang. Harga bukan masalah. Taruh di situ saja. Pegang baik-baik. Lihat. Ayah ibu. Adikku, uang ini saya ambil sebagian dulu untuk rencanakan perluasan penanaman. Ayo pergi. Rus, ternyata hubungan keluarga di hadapan uang. Tidak ada nilainya sama sekali. Anak perempuan yang baik. Kotak ini tadi tidak terkunci. Saya sudah pasang kuncinya. Ini kuncinya. Kamu mau pakai uangnya bagaimana terserah kamu. Kami bodoh, untung ada kamu, putri kami. Uang kami dapat ini juga tidak bisa dijaga. Benar, sudah setuju ya, nanti uangnya kamu yang kelola, kakak kamu yang pegang. Pegang ini. Cepat. Ternyata aku salah paham mereka. Baik, aku urus. Iya, tenang saja Pak Tua. Kami akan segera cari cara dapatkan hak eksklusif distribusi sayuran khusus. Pak Tua sangat marah. Kami terakhir mengirim sopir. Mengantar kartu nama ke petani sayuran khusus, berikan ultimatum untuk segera deal dengan petani itu. Sang, urus ini. Ingat, apapun syarat dan permintaan mereka, semuanya harus dipenuhi. Ini berkaitan dengan posisi keluarga kita di keluarga besar. Papa, tenang saja. Aku pasti akan berusaha keras membuat petani itu merasakan ketulusan kita. Sang dulu memakai nama Guan Xinghe. Belajar ke luar negeri. Gunakan pengalamannya. Jika kamu selesaikan ini, kamu bisa jadi tangan kanan Tuan, dan ke rumah utama pun mudah. Nanti, aku mau lihat. Siapa yang berani bilang tidak? Apa peduli? Pendidikanmu dan hasil bertahun-tahun ini tetap jadi milikku. Sedangkan kamu seumur hidup jadi petani. Selalu menengadah padaku. Itu tanah petani tanam sayuran istimewa, tempat jelek. Jalan di sini tidak layak, mobil tidak bisa masuk, jadi aku berjalan jauh. Sudahlah, untuk masa depan, aku harus mendapatkan bahan makanan terbaik. Nona. Ada orang yang datang dari sawah depan. Mewakili keluarga Lin dari ibu kota, tawaran pembelian. Van Xinghe, ternyata kamu. Aku pikir siapa? Dulu kamu begitu ingin kembali ke orang tua miskinmu, sekarang kalian kembali ke asal, benar-benar tampak seperti gadis desa. Orang-orang Lin mengusirmu yang asli ke desa? Kamu. Nona, waktu aku antar kartu nama ke keluarga Lin, aku lihat sibuk arahkan jualan sayur. Ada hubungan sama petani spesial? Dia, Xinghe itu cuma jadi beban di keluarga Lin, mana ada kemampuan. Aku tahu, kamu kerja buat petani sayur spesial kan? Kasihan banget. Gini, Wan Xinghe, kamu bawa aku ketemu petani sayur spesial itu. Aku kasih upah 1 tahun penuh buat kamu sebagai imbalan. Gimana? Kamu nggak takut kalau aku adalah petani sayur spesial itu? kamu, Mungkin di kehidupan berikutnya. Nona, petani sayur spesial. minggir. Halo, Kalian ini petani sayuran unggul. Saya Lin Sangsang dari grup Lin di ibu kota. Kepala keluarga kami sangat menyukai sayuran Anda, jadi saya dikirim untuk membahas kerjasama panjang. Harga pasti memuaskan. Kalian kenal? Dia adalah anak angkat yang tidak diinginkan. Apakah dia bekerja sungguh-sungguh? Akan mengajarinya membantu kalian melampirkan. Tidak perlu. Bukan dia adalah saya. Dia bukan pekerja di keluarga kalian. Oh, saya tahu. Anda datang untuk mencuri sayuran unggul ini. Saya akan membersihkan rumah, menghukumnya untuk. Tidak perlu Bertori Makazi. Supir. Beranti. Dia putriku. APA, Dia putrimu. Dia beberapa hari di sini, kau memberikannya pada putrimu, bukan putramu. APA, Itu bukan urusanmu. Aku tak bisa menahannya, terlahir untuk bertanggung jawab. sekarang. Kau dan supirmu bisa pergi dari tanahku.
Biarpun ladang ini milik kalian, ya Den? Itu cuma karena beruntung sekali. Tanpa dukungan. Memegang emas seperti anak kecil pegang emas di pasar. Kasih kesempatan. Serahkan bibit tanaman dan hak eksklusif. Hal ini tidak akan aku bahas lagi. Ini satu-satunya kesempatanmu. Kesempatan untuk membiarkanmu membeli dengan harga murah, lalu monopoli pasar. Akhirnya kami dikeluarkan dari permainan. Hitunganmu sudah hampir menamparku. Tidak mau minum anggur persembahan? Minum anggur. Supir, ambil bibit dan rahasianya. Baik. Jangan begitu. Anakku, bagaimana ini? Mereka tidak bisa merebutnya. Aku punya cara. Tolong. Ada yang mencuri sayuran spesial. Tolong. Ada yang mencuri sayuran spesial. Tolong. Ada yang mencuri sayuran spesial. Keluarga Dangga, Jadi terkenal banyak masalah. Jual sayur ada yang mau rebut. Bawa penjaga sayur, kita berangkat sekarang. ayo. Siapa berani ganggu sayur istimewa? Siapa berani ganggu sayur istimewa? Datang. Beranti. Keluarga, cepat lihat. Dua orang ini, siang merampok. Tangkap layar dan sebar ke seluruh Mau rebut sayur saya, ya? Menghancurkan jalan olahraga. Seperti membunuh orang tua saya. Mohon, ampuni. Saya hanya menjalankan perintah. Semua salah paham. Saya datang untuk diskusi kerjasama dengan Guan Xinghe. Membawa orang untuk merebut, ini kerja sama kalian. Nenek Lu di Jingcheng tidak nafsu makan, dan butuh hidangan istimewa agar nafsu makan muncul. Sepertinya keluarga Lin kalian ingin bertentangan dengan keluarga Lu kami. Mr. Lu, sedikit gesekan. Saya Tunggu. Merusak sayuranku, merusak tanahku. Ganti rugi 5 juta. Pindai kodenya. 5 juta, kenapa tidak merampok saja? Kamu dan sopirmu bisa pergi. pergi. Xinghe, tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Cepat pergi. Nonavan, Anda terkejut. Nyonya tua keluarga, Lu sangat menghargai sayuran istimewa ini. Bisa kita menandatangani kontrak penyediaan jangka panjang? Harganya? Kita naikkan 30% dari yang asli. Keluarga melihat siaran langsung. Sayuran ini lezat dan efeknya luar biasa. Bersedia jadi duta iklan gratis demi hak pembelian prioritas. Iya. Gim saya juga mau beli dan bayar deposit dulu. Nyonya Wan, tolong tanda tanggani dongkong kami. Permintaan di hotel kami besar. Seluruh keluarga kami menunggu untuk makan. Sayuran istimewa ini populer. Saatnya memperluas budidaya. Terima kasih atas perhatian kalian. Kualitas dan efek sayuran istimewa kami tidak diragukan lagi. Tapi akhir-akhir ini kekurangan tenaga. Semua bisa dipesan dulu, nanti dikirim langsung ke rumah masing-masing. Baik. Hati-hati di jalan. Putriku tadi kaget ya? Apakah Lin Sangsang dulu juga begitu sama kamu? Semuanya salah ayah tidak punya kemampuan. Bikin kamu harus pulang. Dan masih ada orang yang membuli kamu di hadapan kami. Kak, nanti aku yang lindungi kamu, siapapun yang ganggu kamu. Aku akan hajar dia. Ayah, ibu, Xiaoqiang, aku baik-baik saja. Semua sudah berlalu, tetapi kejadian hari ini mengingatkanku. Lin Sansan ini bukan orang yang mudah menyerah. Kalau bukan terbuka, dia pasti akan bermain. Tapi, keluarga kita ini kaya dan berpengaruh, kan? Tak takut, kalau mereka ingin bermain, kita lawan permainan besar. Biar mereka kalah sendiri, malah dengan angin besar ini kita wujudkan persatuan seluruh desa menjadi bagian kita. Kau sudah menjadi salah satu dari kami. Bakar,
Maksudmu, Putri? Ayah. Lihat apa kau lakukan. Orang melihat keluarga Lin sebagai lelucon. Tuan tua sangat marah. Dia bilang kau merusak segalanya. Kau tahu apa yang kau lakukan? Ayah. Itu karena Singhe menjebakku, keluarga Lin kehilangan muka. Dia mengatakan meskipun kamu pergi, dia tetap akan mengalahkanmu. Dia tidak peduli denganmu. Itu buruk. Itu buruk. Dia anak angkat, dan dia sombong. Pak, bagaimana kalau turun tangan? Dia pasti nggak berani melawan Anda. Nanti jangan bilang kerjasama. Bahkan sayuran dan resep rahasia pasti tinggal bilang aja. Baiklah, aku akan ketemu si pengkhianat ini. Aku mau lihat seberapa hebat dia. Bos, jalan di depan ditutup. Mobil nggak bisa lewat, gimana dong? Lewat aja. Dasar anak nakal. Minggir. Wan Xinghe, dasar kamu anak nakal. Kamu bikin keluarga Lin jadi begini, tapi kamu malah santai aja di situ. Aku pasang jebakan di jalan. Kalau mau pinjam angin timur, Biarin penjahat emosi gak stabil. Ikuti irama kita. lalu bantu aku latih orang-orang desa dengan jujur. Yang sebelumnya aku gak hitung. Sekarang kamu hanya perlu kasih sayuran terbaikmu dan rahasia penanaman buat kerja sama denganku. Kalau gak, aku gak akan selesai. Sayuran, duh kebetulan banget. Sudah habis terjual. Apa? Sudah terjual habis. Sayuran, duh kebetulan banget. Sudah habis terjual. Semua sudah terjual habis. Tidak ada satupun yang tersisa untukku. Wan Xinghe, aku ini ayahmu. Tidak punya ayah seperti ini juga. Sekarang tak ada sayur satupun. Yang di ladang sudah dipesan semuanya. Direktur Lin ingin antrinya sampai tahun depan. Pemilik rumah jangan bilang tahun depan. Sekarang 1 bulan saja sudah tak sabar. Oke, kita kehabisan makanan, bukan? Kami memiliki tanah dan keterampilan, bukan? Berikan semua tanah dan keahlianmu. Jual semuanya padaku. Seolah-olah saya membesarkan Anda 10 tahun, Anda telah membayar saya, dan kita selesai. Memperlakukan putriku seperti pengganti, memukuli dan memarahi sepanjang waktu. Itu mengasuh anak, dia menangis untuk orang tuanya ketika kecil. Kau pernah peduli? Kamu kehilangan putrimu, lalu kamu mengambilnya untuk mengisi lubang, lalu kamu membuangnya, dan sekarang kamu mengambilnya dariku. Manusia macam apa kalian ini? TN Lin, sudah dengar semuanya. Tidak ada antara kita. Aku tidak jual makanan ini, juga tidak jual teknologinya. Oke. Aku punya cara agar kalian tidak bisa bertahan di sini. Jangan berpikir setelah meninggalkan keluarga Lin, kamu bisa terbang bebas. Sudah lupakah bagaimana hidupmu dulu? Tidak berguna. Setiap ujian kamu tidak pernah dapat peringkat pertama, lihatlah hari ini aku mau memukulmu atau tidak. Aku akan memukulmu sampai mati. Nangis apa? Jangan nangis sialan. Setiap kali Sansang dapat peringkat pertama di kelas, kamu juga harus dapat peringkat pertama. Dengar nggak? Wan Xing. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Ini untuk membalas kebaikanmu. Pak Lin. Rasa ini. Apakah tak terlupakan? Seumur hidup tak akan lupa. Lepaskan aku. Aduh, dasar gadis nakal, lepaskan aku. Yah ampun, apa yang kamu lakukan? Wan Xinghe, kamu benar-benar keterlaluan sekarang, di siang bolong ini. Berani Camubua, Orange Pertini. Menjekatmu, bagaimana jika ada yang terbunuh? Bibi Wang, apa kau tidak belajar dari tamparan terakhir? Ingin pergi dengan mereka? Berninya kau.
Kami tidak takut padamu. Bukankah kita? Singhe, ini demi kebaikanmu, tetapi jika mereka memanggil polisi, Anda akan menjadi orang yang ditangkap, bukan? Jika Anda takut, keluar dari sini. Xiao Qiang, keluarkan aku dari sini. Hei nakal berani sekali kamu sama aku aduh. Saudara sekalian. Saudara sekalian kalian lihat kan anak nakal ini aku sudah merawat dia bertahun-tahun, dia malah berani memukul aku, anak tidak tahu balas budi. Iya, sejak dia datang ke desa kita, tidak pernah ada hari yang tenang seorang penyihir ini kalau dia tidak pergi. Desa kita tidak punya jalan keluar. Segerombolan bodoh, kebetulan bisa dimanfaatkan, ingin membuat pemilik kehilangan makanan istimewa, tidak bisa bertahan di sini. Orang tua yang busik jelas bukan orang baik. Namun memanfaatkan dia untuk mengusir Guan Xinghe. Hari baikku akan datang. Kak. Wah, bahaya. Bibit di ladang kita dicuri orang. Biarkan saja mereka mencuri. Kalau tidak ada harapan, mana mungkin mereka rela bantu-bantu menggali lahan. Aduh, ini ladang jadi kosong, aku bilang kan. Tidak hormat pada orang tua memang dapat balasan. Xinghe, aku dengar kamu sudah pesan bibit ini, kalau tidak bisa kirim. Denda bisa harus bayar banyak ya. Benar. Benar banget. Siapa yang berbuat ini, benar-benar jahat. Tapi jangan sembarangan mencurigai orangnya. Kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Nah, ini bagaimana? Banyak kontrak. Bagaimana kita mengganti rugi? Biasanya sombong banget, akhirnya kena batunya. Iya, benar sekali. Apa tidak ada cara lain? Dengan apa kita harus mengganti rugi? Bibitku pilih khusus. Anak nakal. Kami sudah melakukannya dengan bersih, tidak ada bukti. Kita lihat bagaimana kamu mati kali ini. Kalau kamu mau menyerahkan teknologi ini padaku, mungkin aku bisa membantumu. Kami memilih bibit yang bagus untuk tanah subur. Apa itu tanah subur? Wah, saya tidak tahu siapa yang begitu baik hati. Membantu kita membabat bibit buruk. Kita tidak perlu mengolah tanah, langsung bisa tanam. Hahaha, terima kasih kepada orang baik itu. Hahaha, terima kasih. Diam-diam bersyukur. Ternyata ini bukan bibit sama sekali, aku malah membantu keluarga Guan menggali tanah. Ngomong-ngomong buang, tanah keluarga kami. Masih butuh orang nih. 300 sehari. Mau datang tidak? Bohong saja, tidak butuh. Kamu. Boleh saya datang? Gaji harian kita 300.000. Wah, kakek juga punya tenaga ya. Kamu. Sudahlah, tidak bisa. Kalau saya, Selamat datang, selamat, asal tidak membuli keluarga kami, semua disambut. Xinghe, aku datang, pasangan bertani ayahmu. Datang, tidak pernah melakukan hal buruk. Baiklah, ambil alat bersama saya. Ayo pergi. Why, hanya demi sedikit uang kecil kamu menjual dirimu sendiri. Berhenti. Tanah ini kamu yang menyuruh kami mencuri bibitnya. Sekarang sudah bekerja keras setengah hari harus ada biaya kerja keras. Kita sudah sepakat, kasih uang baru ada bibit. Bibitnya mana? Tidak ada terus kamu masih minta uang? Mau merampok? Jangan salahkan saya kalau desa ini ditutup. Sekarang seluruh desa sedang ikut Guan Xinghe untuk membantu. Kalau saya pergi melaporkan ke dia dan bilang kalian mencuri bibit tadi malam. Apakah desa ini masih bisa menerima kalian? Kamu orang yang tidak baik. Itu tidak penting, yang penting adalah kalau kalian bisa membuat Guan Xinghe mengeluarkan teknik bercocok tanam. Saya jamin kalian akan hidup sejahtera seumur hidup. Kalau saya punya kemampuan itu, saya sudah hidup 80 tahun. Ikut kampanye presiden, ngomong nggak penting. Benar-benar deh. Kalian punya pilihan lain, yaitu cari orang-orang buat tanding sama Guan Xinghe.
Berkebun. Tentang ini kita harus ingat. Guan Xinghe, kami nggak terima. Kamu tanam sayuran dengan baik, siapa tahu pakai cara kotor. Kalau berani, ayo kita tanding secara adil. Betul. Berkebun yang paling sederhana, lihat siapa yang tumbuh lebih baik dan lebih cepat. Kalau kamu kalah, bagikan teknik menanam sayuran unggulanmu, biar semua bisa menanam dan untung bareng-bareng. Mengecilkan galaksi berani tantangan. Kalau tidak berani berarti kamu ada sesuatu yang disembunyikan. Tanpa alasan ngapain saya harus bersaing dengan kamu. Kamu selalu ingin mendapatkan tanah saya agar bisa bersatu jadi satu. Kalau kalah saya akan berikan tanah saya ke kamu, tapi kalau saya menang kamu harus ajari saya teknik penanaman kamu. Ini. Jangan. Bagaimana kalian lihat dia tidak berani, dia sebenarnya tidak bisa bercocok tanam. Hahaha. Baik, ayo bersaing, mau tentang apa? Tidak lebih sulit dari menanam kecap. Masa 1 minggu. Minggu depan kita akan bertemu lagi di sini. Ayo pergi. Mereka berani bertanding, kami punya keunggulan. Kami tega membiarkanmu melakukan pekerjaan kasar. Saya akan berkompetisi hei, saya petani, menanam tanah harus saya pelajari. Kali ini kesempatan untuk mempelajari kitab. Sesuai dengan kitab. Ujung berwarna giok, batang panjang lurus. Ini yang disebut dalam buku sebagai kecambah kelas 1. Besok pasti akan terlihat hasilnya. Tenang saja. Semua sudah diatur, kali ini dia pasti tak bisa bangkit. Ibu. Semprotan menyiram kecambah ibu taruh di mana? Kemarin saya tidak menemukan. Nak, Semprotant Berluban a lu à Dabawa le mari d'Apur, Ibus Impandisana. Gunakan itu untuk menyemprot halus. Tidak melukai tunas. Bahkan tidak tahu di mana kaleng penyiram. Memang benar-benar orang kota yang tidak tahu bertani, kali ini pasti menang. Penduduk sekitarnya pasti sudah sangat menunggu. Mari kita lihat siapa yang benar-benar punya keterampilan. Lihat semua, ini toge yang ditanam oleh Bibi Wang. Tauge Bibi Wang ini benar-benar bagus. Di pasar bisa dijual 10.000 per kilogram. Ya, cocok sekali jadi penanam sayuran. Bagaimana dengan Xinghe? Bukankah kamu punya resep rahasia khusus? Mari kita lihat juga. Ya ampun, sudah seminggu. Tauge belum tumbuh. Apa yang dilakukan anak gadis ini? Ah, itu makanan enak? Itu sampah. Wan Xinghe sama sekali gak bisa bercocok tanam. Kamu bohong. Anak perempuanku, kemarin aku lihat kecambahnya baik-baik saja. Gimana bisa gitu? Gak ada yang bisa kamu bilang lagi kan? Sesuai kesepakatan, kamu kalah. Formula tanam kamu punyaku sekarang. Tunggu, kamu tidak sabar. Tapi jangan terburu-buru, ini setengah jadi. Produk setengah jadi, kamu mau turam, kan? Ini ramuan rahasia saya. Cukup teteskan sedikit. Tauge ini bisa bertunas. Bertuna, Bertuna. Saya pernah dengar, keluarga Guan bisa menanam sayur dengan sangat baik. Mungkin benar, mereka bahkan menciptakan zat ajaib untuk mempercepat tumbuhnya. Seumur hidupku belum pernah lihat teknik menanam yang ajaib seperti ini. Bibi Wang, kamu kalah. Tidak. Tauge di pot ini sudah saya tanam sebelumnya, tidak dihitung.
Tidak benar. Kecambah ini sudah saya tanam sebelumnya, jadi tidak bisa dihitung. Kita bisa tukar orang untuk tanding. Betul. Kita ganti dengan Pak Liu, dia paling jago tanam kecambah. Baik. Kalau kalah harus terima. Lahan, kasih dulu ke saya. Benar sekali. Tanah bisa kuberikan pada, tapi aku harus bertaruh sekali lagi, dan aku akan menaikkan taruhannya. Kita akan bertaruh uang, mempertaruhkan semua yang kita miliki di sini. Jika kamu menang, uang dan tanah milikmu. Harus tunggu seminggu lagi. Tidak perlu, dari awal kami semua sudah punya satu pot. Kamu mau bertaruh atau tidak? Gadis WN, kali ini aku ingin kamu tahu, pamanmu ini tetaplah pamanmu. Kamu tidak takut bertaruh denganku, kan? Ha. Baiklah, ayo kita bertaruh. Kalau begitu, tolong bawa pot tauge MU, Paman Liu. Paman Liu ahli keterampilan. Kecambahku ini harus mengakui kekalahannya. Kamu menyerah. Pak Liu memang benar-benar mahir. Kecambahku ini harus mengakui kekalahannya. Kamu menyerah. Semua dengekan, Wan Xinghe sendiri sudah mengaku kalah. Dia sendiri merasa kecambah yang dia tanam tidak sebaik yang ditanam Pak Liu. Kami menang. Formula tanamannya, sayur-sayur unggul, dan semua uang yang dia dapat sebelumnya adalah milik kita. Lebih tua, lebih berpengalaman. Kamu gadis kecil. Mau lawan aku? Masih belum cukup matang. Hahaha ye. Hahaha. Bagus sekali kita kaya. Mulai sekarang kita makan enak dan minum yang wah, hahaha, tunggu dulu. Ada apa lagi denganmu? Penampilan Taoge itu sekunder. Yang penting enak dimakan. Siapa tahu tempat kalian terlihat bagus tapi tidak enak? Kita perlu dibandingkan rasanya. Kita tidak takut berbanding rasa dengannya. Baiklah, mari kita undang Pak Wang dan Pak Liu untuk mencicipi langsung Taoge saya. Kita berbanding rasa dengannya. Tak perlu takut. Baiklah, mari kita undang Paman Liu untuk coba kecambah saya. HMPH, kecambahmu itu. Ini tempat apa? Kita kalah. Kita kalah. Meski kita kalah, kalau kalian ikut kepala pabrik, kalian juga tidak akan mendapat hasil bagus. Lawan adalah keluarga Lin dari kota. Keluarga Lin bilang selama kita dapatkan tanah dan teknologi. Kuntangan kita tidak akan kurang. Kalau ikut kepala pabrik, berapa banyak uang yang bisa kalian dapat? Apakah kalian bisa tahan tekanannya keluarga Lin? Semua warga, pikirkan baik-baik. Keluarga Lin mengeluarkan biaya terendah. Mengambil warisan keluarga kami. Dia berani merampas. Besok bisa membuat kalian tunduk. Pikirkan, saat itu apakah tanah kalian masih bisa dipertahankan? Orang tua kita dulu pernah mengikuti kejayaan keluarga Guan, lalu desa kita jatuh karena teknik penanaman lenyap. Sekarang kita punya kesempatan berkembang dan tidak boleh dilewatkan. Bukan hal baik untuk keluarga Lin.
Kesempatan berkembang yang tidak boleh dilewatkan. Bukan hal baik untuk keluarga Lin. Suo Xinghe berjanji bergabung dengan koperasi kami. Nanti semua orang akan memiliki kesempatan untuk menghasilkan uang. Kita akan bertani bersama dan menjual bersama. Nanti bagi hasil kerja dan dividen saham. Apa yang dikatakan Xinghe masuk akal. Keluarga Lin tidak peduli hidup kita. Ini yang dikatakan oleh Konfusius. Orang bijak harus berperilaku jujur. Saya lebih baik mengikuti gadis kecil ini. Kalian ini tidak bisa dipercaya. Baiklah, buang, selamat jalan. Uang dan tanah akan saya ambil besok. Saya mau melaporkan. Saudara wartawan, saya mau melaporkan tempat ini menggunakan hormon terlarang untuk menanam. Tempat kotor seperti ini bukan hanya harus kita boikot, tapi juga kita ungkap. Aku mau lapor tempat ini. Mereka pakai hormon terlarang untuk tanam. Kayak gini, kita harus boikot dan laporkan. Menurut uji awal kami, sayur ini Mengandung hormon pertumbuhan terlarang tak teridentifikasi. konsumsi jangka panjang bisa bikin kerusakan tubuh yang tak bisa balik lagi. Apa? Kamu bilang hormon? Aku baru aja makan. Semua dengar apa kata pakar, kan? Si Shring Galaxy ini licik. Dia mau bahaya satu kampung. Bukan, di rumah kami ini. Sayur ini ditanam pakai resep turun-temurun. Pasti bersih banget. Kalian semua, Omong kosong. Nonawan, Pakar menuduh sayuranmu menggunakan hormon terlarang berbahaya bagi manusia. Apa penjelasanmu? Apakah kamu mengakui demi keuntungan mengabaikan kesehatan konsumen? Kamu masih terlalu muda untuk melawan ayahmu. Kamu masih terlalu muda untuk melawan ayahmu. Sudah lama sekali. Masih belum belajar. apakah kamu masih mengira aku adalah orang yang dulu? Seseorang yang kamu bisa bully dan sakiti. Berani kamu memukulku, kamu lihat kan, dia pukul aku berarti apa? Berarti dia merasa bersalah. Cepat rekam. Kamu mau ngapain? Hei kamu, kamu. Hei kamu. Keracunan, keracunan. Kamu bilang taoge ini. Siapa yang teliti? Kok enak banget ya? Taoge ini beneran bikin hati terbang. Taoge dari restoran kami, tanpa bahan tambahan atau hormon. Toge segar sekali, aku mau beli, aku mau beli. Toge ini. Siapa yang mengembangkannya ya? Kok enak sekali ya? Toge ini bikin hati terbang. Toge premium restoran kami, tanpa tambahan hormon. Toge segar sekali, aku mau beli, aku mau beli. Ini sayuran unggulan di iklan itu. Cepat beli, cepat beli, cepat beli, cepat. Kumpulan sampah. Awalnya saya ingin membuat Suo Xinghe hancur reputasinya, tapi malah jadi makin terkenal. Tuan, tolong tenang. Beri saya kesempatan lagi, saya pasti mendapat hidangan terbaik. Ya, ya. Wan Xinghe. Wan Xinghe, dasar pembawa sial. Wan Xinghe, dasar pembawa sial. Paklin, kamu harus bantu cari jalan. Sekarang kita tidak punya tanah dan uang juga kalah. Dulu kamu janji. Gagal terus, tak berguna. Bahkan tidak bisa urus seorang gadis, masih mau minta bantuan, pergi. Sial, harusnya dulu tidak terjebak dia. Ini.
Kalau tahu dulu jangan serakah. Ikut gadis Sing Hee lebih baik. Sekarang bicara ini apa gunanya? Uang sudah habis, tanah juga hilang. Bagaimana bisa hidup setelah ini? Wang Cuihua cucumu ada di tanganku. Jika tidak bayar kembali, ambil cucumu sebagai jaminan. Nenek sipat lepaskan kukuku yang manis. Sudah setuju, beberapa hari lagi uangmu kuhitung kembali. Sudah kapan gini, masih menunda. Aku tidak punya kesabaran itu. Segera bayar atau... Tolong selamatkan cucuku. Aku pasti akan membayar. Aku pasti. Aku pasti akan. Sekarang aku terlalu miskin. Mana ada uang untuk meminjamkanmu? Sekarang di desa kita, yang paling kaya hanya keluargamu. Daripada pinjam uang dari kami, lebih baik minta tolong sama gadis itu, mungkin dia akan meminjamkanmu. Aku sudah begitu kejam padanya, mungkin dia tidak akan meminjamkan uang. Karena tidak bisa membayar, bawa cucu kecilnya. Nenek. Nenek. Berhenti. Nenek. Berhenti. Hutang harus dibayar, itu wajar. Tapi membawa anak itu salah. Meminjam uang dari saya ada aturannya. Berapa dia berhutang padamu? Pokoknya 30.000. Sekarang totalnya jadi 500.000. Bukankah kamu ingin membelanya kan? Kamu datang untuk bantu dia bayar. Aku awalnya cuma ingin pinjam uang biar anak bisa sekolah. Tak sangka beberapa hari saja jadi begini. Baik, aku bantu dia bayar. Alipay masuk 30,100 rupiah. 30,100 sudah dikirimkan. Tambahan 100 buat bu. Kalau kamu tahu diri, ambil uang ini sekarang dan pergi. Kalian banyak, 100, pergi. Ah, ini juga bisa. Xinghe. Aku bukan manusia, maafkan aku, maafkan keluargamu. Di depan anak-anak, lupakan masa lalu. Singhe, tenang saja. Aku akan membantu di tempatmu gratis mulai besok sampai semua uang ini dibayar. Tidak bisa. Mulai besok, aku akan membantu sampai uang ini dibayar. Tidak bisa. Gratis tidak bisa. Tetap harus diberi gaji. Terima kasih, Singha. Tapi kamu pernah berbuat kesalahan. Harus berani menanggung. Ini aturan. Jadi untuk bagian dijanjikan sebelumnya, kamu hanya dapat setengah. Oke, terima kasih Singhe. Kami semua setuju, tidak ada keberatan. Kami punya tenaga, nantinya kami semua mendengarkan arahanmu. Kamu bilang ke timur, kami pasti tidak ke barat. Keluarga Lin jadi penjahat, aku orang baik. Nantinya Bibi Wang dan lainnya, pasti akan aku atur dengan baik. Baik. Hei Singha. Dulu ketika aku bekerja di bawah ayah angkatmu, aku mendengar dia menelepon. Katanya ada aturan baru, bahwa kita harus mempromosikan semacam media baru untuk menjual sayuran. Katanya ini bakal jadi peluang bagus. Lalu, keluarga Lin ingin menguasai. Tidak tahu jika informasi ini berguna bagimu. Media baru jualan sayur. Sangat berguna, terima kasih Wang. Mari pergi. Tidak heran katanya kekayaan kurang modal tetapi informasi. Sekarang keluarga meraih peluang lebih dulu. Kita menjual sayur ke seluruh kota dan negeri. Keluarga Lin, kalian ingin monopoli pasar, mimpi deh. Sekarang saatnya keluarga kita jadi besar dan kuat. Keluarga Lin, kalian ingin monopoli pasar, mimpi deh. Sekarang saatnya keluarga kita jadi besar dan kuat. Ya ampun. Jual sayur online ini hebat sekali, lebih bagus daripada dulu kita kupazer. Uangnya datang melimpah. Tentu saja, anak bintang itu memang hebat. Ikuti dia bekerja.
Sudah pasti tidak salah. Anak Bintang adalah pengelola yang membuat desa kita terkenal lagi. Ya benar-benar. Wenxinghe, Wanita Jahat, tidak tahu diri. Jadi petani baik-baik tidak mau. Berani sekali mengambil bisnis keluargaku. Tuan rumahku mengeluarkan ultimatum terakhir, menempatkanku di tempat seperti ini. Saudara-saudara, semuanya berhenti sejenak. Saya ingin memperkenalkan seseorang. Ini adalah petugas sementara baru di desa kita, yang akan bertanggung jawab mencatat penjualan beras dan sayuran desa kita keluar. Bukankah dia putri sejati keluarga Guan yang dikeluarkan oleh keluarga Lin? Kok tidak tinggal di kota, malah datang ke sini? Seperti plester yang tidak bisa dilepas. Kakak, dulu aku memang salah, tapi jualan sayur online ini banyak sekali liku-likunya. Kupikir, kamu bekerja sama dengan keluarga Lin. Keluarga Lin berinvestasi menjadikan kebun sayur keluarga Guan sebagai merek terbaik di negeri. Bagi hasil, kalian 8, kami 2. Berbagi teknologi penanaman. Bagaimana menurutmu? Kamu pandai berakting. Biar ku tebak, keluarga Lin menyuruhmu mencuri rahasia. Berbagi teknologi, setelah berhasil, lalu apa kau akan menendangku keluar? Kita lanjutkan. Wanxinghe, kamu memaksaku. Jika tidak bisa bekerja sama, jangan salahkan aku merampasnya. Wanxinghe, kamu memaksaku. Jika tidak bisa bekerja sama, jangan salahkan aku merampasnya. Platform sekarang jadi nomor 1 dalam penjualan. Keluarga Lin tak boleh diam. Takutnya malam ini mereka akan bergerak. Kak, kita berjaga semalaman. Tidak ada suara sama sekali. Tidak penting, saudara. Kenapa tiba-tiba kamu tidak gagap lagi? Aku memang tidak gagap lagi. Mungkin sering makan makanan enak. Hahaha. Lin Sangsang belajar bersabar. Menjadi lebih pintar. Xinghe, ada yang tidak beres. Di desa Xia, tanah di sebelah rumah kalian dalam semalam semua kena serangga. Hanya kebun kalian yang tidak. Ini, Ada yang ingin menjebak kalian. serangga, kakak. Sepertinya dia belum belajar masih bodoh. Kapten Li, lihatlah ladang yang dekat desa Su, semuanya rusak terkena serangan hama. Ladang mereka baik-baik saja. Mana ada kejadian seperti ini? Pasti ulah mereka. Takut kita tanam sayur dan merebut bisnis mereka. Penyebab serangan hama banyak. Hanya karena posisi geograf langsung menyalahkan keluargaku. Apakah itu gegabah? Jadi, kenapa hanya tanah dekat desa kalian yang terkena hama, tapi tanah kalian tidak? Menurutku, kamu menanam sayuran dan tidak tahan melihat orang lain sengaja menarik hama. Wanxinghe, punya bukti untuk membuktikan kebersihanmu? Mereka bisa bersaksi. Kemarin kami mengawasi tanah kami. Tidak ada yang datang ke sini. Tapi tanah kalian, tidak sebelah desa bawah sungai, masih bisa menyangkal ini bukan kamu? Kakak, tampaknya buktimu tidak cukup ya. Wanxinghe, jika tidak ada yang membuktikan kau di tempat kejadian tadi malam, maka berdasarkan kondisi saat ini dan kesaksian korban, aku mungkin memerlukanmu untuk ikut kami kembali mendukung penyelidikan. Xinghe. Sepertinya, Ikutlah dengan kapten kembali. Terima pemeriksaan dulu. Bagaimanapun kalau tidak Benar. Kalian semua serigala berbulu domba, Nona An sudah baik sekali kepada kalian, tapi kalian bahkan tidak mau bersaksi. sudahlah, Pak. Baiklah, aku setuju. Tapi aku punya permintaan. Pilih di kantor desa atau rumahku. Baiklah, kamu tinggal di rumah, aku akan minta warga bergantian berjaga. Kak, tolong kamu tinggal di rumah saja. Silakan. Kalau tahu warga ini pengkhianat, kita tidak seharusnya mengajak mereka mencari uang bersama. Tenang. Orang yang aku bina tidak akan mengkhianatiku. Saillant, Jean Camus tertipu oleh mereka. Dulu mereka paling jago memanipulasi moral. Bintang. 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 Cepat sini.
Kami bawa makanan untukmu. Bawa makanan. Kenapa kalian datang? Maafkan kami. Itu semua cuma pura-pura. Cepat ambil makanannya. Lin Sansang ada di sini. Kalau kami baik padamu, dia akan semakin menjadikanmu target. Menangkap kalian ke tempat yang lebih jauh dan mengurung kalian. Jadi gimana? Benar kan? Ayah, ibu, ini kan warga desa yang suka memaksa kita. Kakak bisa mengendalikan mereka, keren banget. Diam siang tadi untuk mengelabui Lin Sansang. Semuanya Sampai-sampai salah paham dengan kalian. Astaga. Sudah dapat banyak bantuan dari Singhe. Membantu adalah kewajiban. Jangan khawatir. Kami sekarang akan Keluar mencari bukti, membantu kalian keluar dari masalah. Jangan buru-buru cari bukti. Kalian datang tepat waktu. Aku punya rencana hanya menyakiti Lin Sansang dan keluarga Lin. Kakakku memang seperti jenius. Ayah. Salahku, aku tak mampu melindungi kakak, sekarang jadi kena keluarganya juga. Kebun sayuran ini, hanya kita yang bisa bantu panen. Ah, bukan salahmu. Nasib kakakmu kurang baik. Kesempatan kaya udah datang, tapi nggak bisa dimanfaatin. Kita kan keluarganya, bantuin dia sedikit. Emang sudah seharusnya. Aku dengar dari Bibi Wang, bukti tanah diracuni di desa Siahe sudah ketemu. Apa kita harus Jangan buru-buru. Kayaknya mereka sudah hampir sampai. Kita siap-siap dulu. Cepat. Kakak, baru beberapa hari nggak ketemu, udah makan yang begini aja? Sudah kubilang, melawan keluarga Lin pasti tidak akan berakhir baik. Serahkan rahasia penanaman padaku, aku masih bisa memberimu makan enak. Nona Lin, keluarga mereka akan habis. Rahasia itu akan jadi milik keluarga Lin. Benar, benar. Kami tahu mereka punya beberapa keranjang bibit khusus. Katanya bibit itu warisan nenek moyang. Siapa tahu, rahasia itu berkaitan dengan bibit tersebut. Ada di sana. Kau pengkhianat. Berani sekali kamu bicara begitu. Selama di sini, kalian jangan harap. Aduh, Pak Tua, jangan pelit. Sayurmu dibiarkan begitu saja akan terbuang sia-sia, lebih baik kami yang tanam, setuju? Tidak bisa masuk. Baiklah, begitu saja. Jangan pergi. Jangan pergi. Pergi. Aku tidak akan berhenti. Tidak bisa pergi. Tidak bisa pergi. Kalau keluarga Lin suka hama, bibit yang sudah kena hama dan parasit ini jika ditanam bersama tanaman keluarga Lin, itu akan luar biasa. Sayuran sudah sampai di ladang percobaan keluarga utama, akan jadi benih. Kita akan punya sayuran berkualitas terus-menerus. Ayah, kalau begini terus, kita akan dapat perhatian dari keluarga utama dalam waktu dekat. Tuan, Nona, masalah, setelah bibit sayuran Ladang percobaan keluarga terkena hama. Apa? Bintang terjalin. Dia berani menjebak kita. Bintang. Kamu berani berikan bibit berbahaya. Apa kamu sudah tahu bibit itu bermasalah? Sengaja menjebak kami untuk mengambil. Kalian bicara apa sih? Hama apa? Bukankah kalian bilang mau bantu tanam bibit karena lihat kami kesulitan? Waktu itu aku sudah coba cegah bapak, ibu, adik. Kita cegah saja.
Sudah dicegah. Tidak bisa dicegah. Omong kosong, pasti kamu yang berbuat curang. Den kalian orang-orang kampung ini. Menjebak keluarga kami bersama? Nona Lynn. Jangan sembarang bicara. Kami tidak tahu apa-apa, lagi pula, sayuran itu bukan kamu yang bersikeras ambil sendiri. Kami orang jujur. Benar, kan? Saya kasih kamu kesempatan terakhir sekarang. Segera bawa orang-orangmu ikut saya ke lahan percobaan, bereskan hama ini. Saya bukan dari perusahaan pembasmi hama. Kenapa kerja gratis untuk kalian? Lagi pula, siapa yang tahu kalau kalian sendiri yang tidak tanam dengan benar, sampai bibit yang bagus jadi rusak? Baiklah. Kamu tidak mau pergi, ya? Aku kasih tahu kamu. Bukti kasus hama di desa Nangeru mengarah kepadamu. Tinggal gerakan jari saja. Kamu dan semua orang di desamu. Semua masuk penjara. Masuk penjara, kamu percaya nggak? Masuk penjara. Kedengarannya menakutkan. Gimana kalau kita semua ikut lihat? Untuk buktikan saya nggak salah. Ayo kita ke ladang lihat. Ayah, ibu. Kalian tunggu di rumah dulu. Oke. Ayo pergi. Ada tontonan seru nih. Cepat lihat gimana mengatasinya. Saudara sekalian, ayo gerakan otot. Baiklah. Serangga ini terlalu banyak, harus gunakan pedang kayu persik turun-temurun. Kita baikin mereka. Usir jauh-jauh mereka. Kalian ini, jelas banget kurang didikan. Ini kalian saya. Kalian serangga. Benar-benar hidup serangga, tapi tidak tahu aturan makan. Tidak tahu kan? Cepat pergi. Jangan buru-buru, Pak Lin. Serangga ini penakut. Kalau kita lari-lari, dia langsung pergi. Jangan buru-buru, Pak Lin, kami pakai metode fisik ditambah dorongan mental. Gabungan dua metode, hasil. Butuh sedikit waktu. Mana bisa ini disebut? Iya, sakit, rahasia turun-temurun, ikhlas pasti berhasil. Pak, kebun ini terlihat membaik. Daunnya tidak kuning, serangga juga berkurang. Orang kota, sekarang tengah hari. Serangga pasti berkurang. Daunnya hijau karena disiram. Sudah cukup. Hama juga hampir tertangani. Kebunku berantakan. Tidak ada pekerjaan untuk kalian. Pergilah. Tunggu dulu. Harus bayar, harus bayar. Orang desa yang tidak berpengalaman. Oke, sudah terima pembayaran. Kita harus berhenti bekerja. Ayo pergi. Cepat pergi. Baiklah. Akhirnya hama ini teratasi. Kalau pemilik tahu, kita dalam masalah. Pak, lihat tanah ini rusak. Apa yang terjadi? Itu Gwan Xinghe. Dia memerintah, ada yang diubah. Cepat, cepat, tangkap Guan Xinghe untukku, cepat. Ayo pergi. Kapten Lee ingin melaporkan keluarga Lin mengarahkan perampasan teknik budidaya.
direkayasa sendiri. Mereka meracuni sawah desa Siahe, lalu lahan percobaan mereka. Ingin sekali lagi menjebak saya. Ternyata serangan hama persis sama. Saya bilang desa kita ada serangan hama asing. Kalau bukan keluarga saya membawa, saya tidak tahu itu perbuatan kalian. Kapten. Dia memfitnah. Kamu sengaja merusak lahan percobaan Lin. Harusnya dia ditangkap. Saudara-saudara, Inilah kebenaran tentang serangan hama di desa Siake. Taruh obat di tanah dekat desa Guan, buatlah rapi. Kali ini benar-benar harus buat Singhe tidak bisa membela diri. Ternyata Lin kalian yang hampir membuat kami gagal panen. Sangat jahat. Hanya untuk menjebak Guan Singhe, kalian menyakiti kami dan merusak tanah dan tanaman. Aku akan menghabisi. Tenang dulu. Singhe, kamu, Rekaman ini, asalnya, jika ingin orang, Kecuali jangan melakukannya. kamu pikir menyuap 1-2 orang bisa menutupi segalanya. Zaman informasi. Di mana-mana ada kamera pengawas, normal tidak. Tuan Lin, Nona Lin. Tolong bantu penyelidikan. Bawa pergi. tunggu. Wan Singhe, aku kan ayah angkatmu. Kau memperlakukanku seperti ini, benar-benar tidak hormat. Sekarang juga aku putus hubungan denganmu, jangan pernah lagi menginjakkan kaki di keluarga Lin. Hampir lupa. Aku harus putus hubungan sama kamu. Kalau nggak bakal kebawa jelek sama aku. Namaseyak Singh. Aku putus hubungan dengan Lin Jiagen. Jangan ganggu. Wan Singhe, benar-benar tega ya? Ayah, Van Xinghe putus hubungan jadi trending. menurutku, Dia udah lama pengen putus. Dia sama sekali tidak mempedulikan kalian. Sia-sia saja Anda berusaha membawanya kembali. kenapa terasa Sangsang sengaja mundur? Apakah aku terlalu berpikir berlebihan? Kalau saja Singhe masih di keluarga Lin, dengan kemampuannya, semua hidangan istimewa dan kehormatan ini pasti milik keluarga Lin. Singhe. Aku tahu kamu melakukan semua ini untuk menarik perhatian ayah, ini juga kesalahan yang aku buat sebelumnya. Begini, hapus videonya, nanti kamu dan Sangsang akan mendapatkan perlakuan yang sama di keluarga Lin, oke? Kapten Lee, tangkap mereka. Ayo, bawa pergi. Oh, Kapten Lee. Petugas dari desa Jia. Bisa membuktikan ayah. Tidak ada hubungan dengan ini. Hampir lupa tentangmu, kau dipecat. Ayo bawa mereka semua pergi. Kalian tidak bisa begitu, ayah. Keluarga Lin bisa begini. Kalian semua benar-benar tidak berguna. Tidak hanya menghancurkan lahan percobaan, sampai ketahuan langsung dan rugi beribu. Pak, dengar penjelasan kami. Keputusan kalian salah. Bawa Kerugian Besar Baji Reputasi Keluarga. Mulai sekarang, tarik kembali semua gaji, saham, dan hak pengelolaan yang diberikan kini. Diberi waktu 3 hari untuk kalian keluar dari villa saat ini. Pak Tua, tolong beri kesempatan lagi. Punya cara mengembalikan semua membuat tuan rumah mendapatkan keuntungan lebih. sekarang. Tidak bisa ambil barang lagi. Apa rencana Anda? Meski barang sulit didapat, saya punya cara agar toko pesaing tutup. Kita melancarkan perang harga. Dengan posisi keluarga Lin kami. Hanya bisa membusuk di tanah. Iya. Iya. Warga desa mulai bagi hasil. Baik. Kuartal lalu penjualan total kebun keluarga Guan, online dan offline, setelah dikurangi biaya dan dana perkembangan yang disisihkan. Keuntungan total 3,8 juta. Baik. 3,8 juta, bagus. Sesuai kesepakatan tanah sebelumnya. Proporsi pembagian tenaga kerja. Sekarang mulai bagi uang untuk semua.
Baik. Bu Wong, can? Ayo, Ini punya Kak. Pegang baik-baik. Seumur hidup belum pernah lihat uang sebanyak ini. Pak Lu. Pak Lu. Ini untuk Anda. Bekerja dengan gadis Singhe. Tulang tua ini ternyata bisa sendiri. Dapat uang pensiun. Silakan. Ini untuk Anda. Hebat. Sekarang bisa bangun rumah baru untuk anak. Bagus sekali. Wah Bu Wong. Ini untuk Anda, pegang baik-baik. Saya bisa beli mobil baru. Kalau angkat sayur jadi lebih gampang. Wah Bang Li. Ani. Pegang baik-baik. Beliin gelang emas buat istri. Dia udah banyak berjuang sama aku. Semoga sukses. Pegang baik-baik. Nih ini buat Anda. Pegang baik-baik. Ibu tua. Cubit aku tidak sedang bermimpikan. Rumah kita. Benar-benar ada hari ini. Benar, Pak Tua. Kita beruntung karena Berkat dia. Kak. Luar biasa. Luar biasa. Bisa buat desa dan keluargaku hidup lebih baik. Mungkin ya. Bekerja sedikit lebih lama lagi. Bisa santai-santai. Hello. Ini pengelola toko. Tiba-tiba muncul sayuran murah pasaran. Jenisnya sama seperti sayuran, tapi harganya setengah dari harga modal, malah beli satu gratis satu. Sekarang sayur kita sama sekali nggak laku. Sayur pilihan Diskon besar-besaran. Semua sayuran 500 per kilo. Beli satu gratis satu. Murah banget. Beli itu kayak dapat hadiah. sayur Lin rasanya mungkin kurang enak. Tapi murah. Beli sayur guanya 1 kilo. Bisa dapat 100 kilo sayur Lin. Masih dapat kembalian. Hanya orang bodoh yang beli sayur guanya. Betul. Timun mereka dijual 500 per kilo. Bahkan dapat beli satu gratis satu. Mana ada untungnya. Kalau kita jual begini, Biaya aja gak cukup. Iya. Cucu tertua saya hari ini baru pulang dari kota. Dia bilang depan lapak sayur kita. Sepi, tidak ada orang. Sementara antrean di lapak sayur keluarga Lin panjang. Gimana lagi jual sayur gini? Iya. Gadis bintang. Cepat cari cara, pasti gadis dari keluarga Lin. Yang bikin masalah, dia mau menekan kita sampai mati. Ya benar. Anakku. Keluarga Lin benar-benar bertekad. Mereka mau menekan kita mati. Kenapa mereka begitu jahat? Mereka benci melihat kita. Bawa kembali semua pelanggan. Kita tidak hanya tidak menurunkan, kita juga akan menaikkan. Dari harga awal semua Sebanyak 50%. Shingha. Naik harga pada saat seperti ini, bukan berarti mendorong pelanggan ke Lin Family? Benar sekali. Memang tidak banyak yang beli. Kalau dinaikkan lagi makanan tidak laku terjual. Tidak semua akan membusuk di sana. Iya. Anak perempuan itu, Singhe. Saya tahu biasanya kamu punya ide, tapi bukankah terlalu berisiko? Ketimun 500 rupiah per kilo di mana-mana. Kita jual 100 ribu rupiah pasti tidak ada yang beli. Kalau sayur ini membusuk di tanah, uang yang kita dapat semuanya habis. Apakah kamu? Nak. Apakah terlalu lelah? Kenapa nggak kita pulang dulu dan bicara besok aja kalau ada keperluan? Kami juga akan pulang dulu, kami pergi dulu ya. Hari-hari ya. Nona, tadi di luar ada orangnya, kamu sengaja bilang gitu. Sebenarnya kita nggak turunkan harga. Bersaing modal. kita nggak akan menang lawan keluarga Lin. Yang bisa kita lakukan Adalah melakukan sebaliknya. Tuan, Wan Singhe mengumumkan masakannya bukan cuma nggak turunkan harga, tapi malah naik 50%. Oke, mengerti.
Anak itu bukan hanya tidak menurunkan harga, malah mau menaikkan. Apakah ini ada rencana jahat? Ibu, apa kemampuan yang dia punya? Menurutku, dia sudah kehabisan jalan, nekat seperti anjing terpojok, harus terus menambah taruhan. Perbesar subsidi, tidak sampai sebulan, oh tidak setengah bulan, saat itu dia pasti akan menangis minta kita mengakuisisi, kerugian juga bisa kita pulihkan. Oke. Lakukan sesuai rencanamu. Anaxtar. Nequin Argabegini, Apayang Camus Argincan. Sayuran dari keluarga Lin sudah diberikan gratis. Kalau kita tidak turunkan harga, Sayuran tidak akan laku terjual. Iya. Meskipun sayuran bagus, tidak ada yang bayar mahal jika bisa dapat murah. Sekarang sayuran di ladang kita sudah matang dan segar. Kalau tidak terjual, bagaimana jika sayurannya membusuk di ladang? Betul sekali. Xingha. Kekhawatiran semua orang memang beralasan. Apa sih yang kamu Sebetulnya ada apa? YK. beritahu aku sedikit? Aku jadi penasaran. Rasanya tak tenang. Percayalah padaku, aku pasti tidak akan mengecewakan kalian. di desa Guanjia, Ada sesuatu dari keluarga Lin. rencana belum bisa dibocorkan semuanya. Mitra kerja semua menelepon. Membatalkan pesanan, kita turunkan harga masih sempat. Mobius Star Bukti. Kita benar-benar ikut? Bagaimana ini? Bagaimana dong? Kenapa ribut? Anak perempuan saya melakukan ini, ada alasan. Dulu, Kalian juga tidak percaya padanya kan? Lalu bagaimana hasilnya? ikuti anak perempuanku, pasti dapat uang. Saudara perempuanku pasti bisa. Jika kalian tidak Haile Kelliwer Jangon Iri Kalau Lane Untung Besar. Percayalah, kalau mau jongkok tinggi, harus tekan sampai bawah. Jika ingin hancur, Harus buat jadi gila. asal kalian percaya padaku, tak akan buat kecewa. Baik, aku akan percaya padamu lagi. Bibi akan percaya padamu sekali lagi. Lanjutkan penurunan. Kok harus turunkan harga lagi? Sansan. Apakah subsidi ini harus dihentikan? Setiap hari rugi terlalu banyak. Meskipun tuan rumah telah diyakinkan olehmu, tapi kalau begini terus. Kita hanya. Pak, sekarang Wan Xinghe cuma pura-pura keren. Kita harus menurunkan harga dan meningkatkan iklan. Bisa gunakan harga mahal ini untuk promosinya. Buat Lines pilihan menjadi sayuran murah yang terpercaya bagi rakyat. Oke, jadi turunkan harga masakan saya sebanyak 20% lagi. Dengan itu tidak hanya menghapuskan masakan Guan, tapi juga bisa mendapatkan rahasia untuk memperkuat keluarga Lin. Harga ini terlalu keterlaluan. Dulu 100 rasanya layak, sekarang malah naik lagi. Dan saya pikir uang saya. Bukan datang dari angin sepau-sepau. Kak, Penalain Masakan Keluarga Kita Semikin Menyuran. Apakah masakan kita masih bisa dijual? Kiangzi? Kenapa kamu begitu putus asa? Kita harus percaya pada kakakmu. Gadis, ibu percaya padamu. Apapun yang kamu katakan, kita akan lakukan. Ini saatnya. Saatnya menangkap. Tangkap. Ayo masuk semua, masuk. Kenapa banyak sekali sayuran ini? Xinghe, dari mana datangnya semua sayuran ini? Keluarga Lin menjual harga rendah. Mau menghancurkan kita? Mereka jual berapa, biarkan uang kirim orang beli berapa. Dan aku pakai trik rahasia, memelihara sementara, semua sudah jadi sayur unggul. Lalu Pak Liu menghubungi desa sebelah, diam-diam menyewa beberapa lahan, sekarang harusnya lahan sudah matang. Nak. Restoran kita udah nggak laku lagi. Kenapa beli sayuran sebanyak ini? Iya, harga kita terlalu tinggi, nggak ada yang mau beli meskipun sayurnya banyak. Begitu pasar dibanjiri sayuran cukup, harga rata-rata pasti turun. Sayuran murah Lin nggak punya daya saing lagi. Dan pelanggan terbiasa sayur premium lebih pilih-pilih. Sekarang, kita tinggal balikin harga sayuran premium ke harga semula, maka Mereka akan balik lagi sayur kita dengan hila jalan.
Selain itu, Keluarga lain perang harga sama kita. Banyak uang diinvestasikan, tapi harga sayuran tidak bisa tinggi. Rantai pendanaan pasti tidak akan tahan, sampai sayuran mereka busuk di tangan. Kita bisa membelinya dengan harga rendah, membeli saluran mereka, tepat sekali. keluarga Lin ingin menggunakan modal mengalahkan kita. Kita gunakan strategi produk. Sebaliknya kita akan menghancurkan modal. Kak, otakmu hebat. Aku takut. Kalau kamu menjualku, aku bakal bantu menghitung uangnya. Hahaha. Nak, Hari ini benar-benar. jantung ayah masih berdebar sampai sekarang. Iya, Nak, hari ini benar-benar bikin semua orang kaget. Kak, gimana bisa kepikiran beli bibit murah? Nyuruh Bibi uang sembunyi buka lahan dan Kamu hebat banget. Iya, benar. Ayah, ibu, Xiao Chong. akhir-akhir ini kalian khawatir. Tapi aku bilang, aku akan bikin keluarga kita dan desa menjalani kehidupan yang baik. Aku akan menepati janji. Ayah, lihatlah. Sayuran dari Gwan Memang tidak ada yang tertarik. Stok menumpuk, banyak mitra mundur. Dia selesai. Oh, bagus sekali. Hebat. Akhirnya, investasi bertahun-tahun membuahkan hasil. Kate, Mahal banget. Yang beli pasti bodoh. Iya kan? Rasanya semua mirip. sayur Lin lebih murah. Mending beli sayur Lin. Hahaha. Sayur unggulan Guan, spesial terima kasih. Kembali harga normal. Wah, kembali harga asli. Saya juga mau, beri saya 5 kilo. Saya juga mau, saya mau, saya mau, saya mau, saya juga mau. Tidak ada yang mau. Semua distributor berhenti kerjasama. Gudang penuh barang harus disubsidi. Gak ada yang mau beli. Uang investasi sebelumnya, dan juga utang ratusan juta demi rencana ini. Gimana ini bisa tertutupi? 7 Anja dia naikan harga buat bikin kontras dan kepanikan. Serta membeli bibit sayuran yang kita jual murah. Menanam lagi. Diam-diam juga nambah produksi. Dana kita habis. Pasar mengeluh harga tinggi ke titik puncak. Tiba-tiba kembali ke harga normal. Lalu keluarkan produk baru. Kamu bodoh. Katanya menang pasti, sekarang gimana? Salah kamu, pembawa sial. Karena kamu, kita terjebak dalam urusan ini. Bagaimana kita sampai di sini? Cukup sudah. Sudah saatnya berdebat, uang ini seumur hidup kita tidak akan terbayar. Semua ini salah galaksi. Kita harus cari dia sekarang. Masakan ini enak sekali. Semua berhenti. Wan Xinghe. Segala daganganmu simpan. Jangan jual lagi. Dengan posisi apa kalian memberi perintah padaku? Xing. Kami membesarkanmu bertahun-tahun, masa kamu akan biarkan kami? Dahulu kita keluarga. Kembalikan pasar pada kami. Di keluarga Lin. Kamu anggap aku sebagai seringkali memukul dan memarahiku. Lin Sansan kembali, mereka mengusirku. Mereka mengambil. Pakaian mereka beri membuatku pergi tanpa apa-apa. Kenapa dulu tidak bilang untuk biarkan aku mati? Kak, kenapa harus mempersoalkan ini? Saat meninggalkan keluarga Lin, aku cuma punya badan. Tidak ada yang kuambil. Apa yang dilakukan padaku bukan mempersoalkan ini. Ini hanya membalas dendam dengan cara yang sama. Kak, semua kesalahan ada padaku. Tapi orang tuaku sudah tua, mereka tidak tahan rasa malu ini. Kalau kamu benar-benar merasa tidak puas, aku akan berlutut di depanmu. Kumohon, demi orang tua yang telah merawatmu. Berikan mereka jalan agar bisa hidup. Cepat berlutut. Asalkan kalian berlutut di depan umum, Guan Xinghe tidak akan bisa lepas dari reputasi buruk. Aku ingin lihat bagaimana dia masih sombong. YK, Xing. Ini salah ayah. Ayah berlutut. Minta maaf padamu. Berdiri. Apakah aku menyuruh kalian berlutut? Lin Sansan, begini.
kamu masih punya pikiran. Suruh mereka Tuduh mereka aku tidak berbakti. Lempar tanggung jawab kepada mereka, lalu kabur. Iya. Ini semua rencana Jade. tidak ingin anak perempuan ini. Bu, Ya, Singhe. Kamu tetap jadi anak perempuan kami, asa keluarga Lin nantinya tetap milikmu. Betul. Pikir bisa lebih baik, menguntungkan kalian baik padanya. Kalian sama saja dengannya, sama buruknya. Sepertinya tanpa menunjukkan sesuatu, kalian pikir akuan Singhe hanya harimau kertas. Waktu perang merek sebelumnya, Malversasi dana perusahaan. Tuduhan penjualan merugikan. sepertinya tidak perlu. Singhe, jangan, aku mohon padamu. Aku mohon, Kami salah. tolong beri aku kesempatan. Sepertinya ada yang bertindak cepat. Beri kesempatan pada orang. Satu Keluarga Gadu Sepertini, Sangam et Malukan. Cabang keluarga Lin membiarkan perilaku istri dan anak perempuan yang buruk. Hanya karena keinginan pribadi merusak pasar. Membawa Malu Bagi Keluarga. Mulai sekarang, semua aset atas nama kalian akan ditarik kembali. Dikirim ke kantor cabang Barat Laut. Tidak diundang, jangan kembali. Tuan yang terhormat, Maafkan kami, ampunilah kami. Perji. Wan Gadi. Keluarga Lin punya keturunan tidak berbakti. Itu salahku sebagai orang tua. Aku membuatmu menderita. Dengan kemampuanmu sendiri, kamu membawa kesejahteraan untuk para tetangga. Sangat mengesankan. Tak terduga keluarga Lin begitu buruk. Masih ada seorang kakek yang begitu bijaksana. Kakek ini orang yang bijaksana. Ya, akhirnya ada tempat untuk mendapatkan keadilan. Para hadirin, tuan rumah sangat menyadari. Apa yang dilakukan cabang keluarga Lin sebelumnya? Penduduk desa Guanjia mengganggu dan meresahkan. Sebagai permohonan maaf, keluarga Lin bersedia memberikan kompensasi sebesar 5.000 yuan kepada setiap keluarga di desa sebagai penghiburan mental. Selain itu, keluarga Lin mengundang semua ahli pertanian untuk bekerja di peternakan modern baru di keluarga tersebut. Gaji minimal 3 kali pendapatan Anda saat ini. 3 kali lipat. Wah, hadiah bagus ini. 3 kali lipat. Berapa banyak uang? Keluarga ini tampaknya cukup masuk akal. Mereka bahkan memberi kita kompensasi. Ini lebih mudah daripada menanam di bawah terik matahari dan angin tidak sesulit itu. Singhe, uang ini. Gaji 3 kali lipat. Uang ini kalian ambil kalau memang berhak. Soal pergi kerja di keluarga Lin, kalian pertimbangkan sendiri. Pukul yang kecil, datang yang tua. Dengan sedikit imbalan mudah goyah, hati orang yang sudah aku kumpulkan, lawan yang pintar. Aku hanya ingin membawa keluarga untuk hidup makmur dengan aman, kenapa susah sekali? Apa makanan kualitas, tidak segar, sayuran tidak bagus, apa kebun kualitas, kirimannya busuk. Purna jual juga tidak beres. Tidak bisa dibandingkan dengan merek besar seperti keluarga Lin, tetap produk keluarga Lin lebih terpercaya dan terjamin, bahkan tidak sebagus yang biasa. Hello Boss One Muff. Karena akhir-akhir ini ada rumors tentang makanan keluarga. Supermarket memutuskan sementara tidak menjual produk Suo Jia Chai. Bukan karena kami tidak mau membantu. Pihak Lin menekan kami dengan sangat hebat dan menawarkan biaya saluran yang tinggi. Kami tidak bisa menyinggung mereka karena kami hanya usaha kecil. Kak, para mitra kerja kami. Hari ini sudah 3 yang mundur. Mereka di internet, sama sekali belum pernah mencoba produk kami, hanya ikut-ikutan mencela. Singhe, jangan takut. Meskipun penduduk desa memilih ke pihak Lin, kami tetap bersamamu. Jika ada masalah besar, kami akan menghadapinya bersama. Ayah, ibu.
Xiaoqiang. Terima kasih kalian semua. Dengan keluarga seperti ini, saya tidak bisa mengecewakan mereka. Bibi Wang, Pak Liu. Kalian semua siap berhenti kerja dan pergi ke keluarga Lin, kan? Saya bisa mengerti, karena orang memang cenderung mencari yang lebih baik. Hingga apa maksudmu? Siapa bilang kita akan pergi? Kita bukan jenis orang yang hanya melihat uang dan melupakan budi. Uang kotor keluarga Lin itu masih ingin membeli hati nurani kita. Mimpi. Kita tidak pergi. Xing membawa kita menjalani Aribek. Sekarang dia dalam kesulitan. Tinggalkan dia? Apa itu masih orang? Ya masih orang, betul. Benar, keluarga Lin ingin menjatuhkan kita. Kita harus menunjukkan sesuatu kepada mereka. Mereka perang merek, kita jaga masakan hati nurani kita. Sama-sama maju. Sama-sama maju mundur. Sama-sama maju mundur. Sama-sama maju mundur. Sama-sama maju mundur. Mazakan Keluarga adalah masalah besar bagi keluarga kita. Perang harga tak terhindarkan. Sayangnya, para penduduk desa itu tak mau datang. Namun, perang harga kali ini memberikan ide perbaikan untuk perang merek. Ternyata kamu lebih pintar dari orang tuamu yang bodoh. Tuan, bisa bekerja untuk keluarga adalah berkah bagi Sangsang. Punya ambisi itu bagus. Pertarungan merek baru saja dimulai. Tuan muda itu butuh seseorang yang paham seluk-beluk. Dan tahu bagaimana menyerang. Kamu dukung dia. Jika pertarungan ini menang dengan baik, Kita akan mematahkan keluarga Suo sepenuhnya. Keluarga Lin juga akan mendapatkan pengakuan. aku akan mengadopsi kamu ke keluarga utama. Kedepan, hak waris keluarga Lin. Juga ada bagianmu. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Wan Xinghe, tunggulah. Tunggu ya di Nyonya Keluarga Utama. Menghancurkanmu semudah menghancurkan semut. Tuan Tualin ini memang tidak sederhana. Kalah dalam perang harga, sekarang membangun merek. Benar-benar modal besar masuk. Tidak peduli dengan biaya uji coba. Anak kura-kura itu dulu mengelabui kita dengan kompensasinya, pura-pura saja. Ayah. Restoran suka keluarga. Walaupun restoran milik keluarga, tapi desa berinvestasi dan dapat dividen, kan? Merantakan restoran suka ini memotong penghidupan desa kita. Ayah. Xinghe. Kamu ada ide apa sekarang? Sekarang seluruh desa kita mendengarkan kamu. Mereka membangun merek. Kita belum bisa. Tapi kita dekat dengan orang-orang. Kita bisa beli peralatan. Live streaming. Ngakak sendiri. Saudara, selamat datang. Di siaran langsung Desa Cemas. Lihat. Ini timun hijau besar yang ingin segera dijual. Kalau nggak keluar, mereka akan mogok di gudang. Ayo, tunjukkan kepada keluarga kita sebuah bakat, tunjukkan kepada mereka latihan kesehatan kita. 1, 2. 1, 2, apakah mentimun ini diberkati? Egu. Mari kuperkenalkan pada kalian. Ini adalah tomat ruby kami. Ungkapkan hatimu, jangan menangis. Tersenyumlah. Semoga segera menemukan rumah yang baik. Oh. Tidak. Hehe tante jangan begitu aku takut hahaha maaf semuanya. Ayah. Dengan pegangan ginseng putih ini, beritahu keluarga kenapa ia tergesa-gesa merebusnya. Dia bilang punya kemampuan. Tidak ingin membusuk di tanganku. Dia ingin berendam di panci. Berenan di sup mandidi. Dia buru-buru ya.
Ya, semua bisa lihatkan sayurannya mendesak kita sekeluarga lebih mendesak. Harga awalnya lebih dari 100 per kilo, sayuran terbaik. Hari ini tidak sampai, Hanya 99 saja. Bukan turunin harga. tapi beri mereka angpau buru-buru. Terima kasih pada Rebi pencinta sayur yang kasih roket besar. Terima kasih cahaya bintang. Untuk pesanan 10 jin dari kami, terima kasih banyak. Terimakasih, terimakasih. Pak Tua, lihatlah. Van Xinghe Kari Perhatian di Ila. Tapi masih ada yang percaya. Badut kecil, tak perlu ditakuti. Tapi jika mereka suka tampil di internet, aku akan tunjukkan kekuatan opini publik. Ajak influencer ke ruang siaran kita. Baiklah. Warga Cina merayakan bersama. Terima kasih semua. Terima kasih hadiah teman sekampung, tidak perlu repot. Menjual sayur menggoda suami orang lain, menjijikan. Minta maaf. Menjijikan. Cepat minta maaf. Kamu bicara tentang aku? Aku bicara tentang Suami selebriti online tahu Jia kasih hadiah. Kamu dalam masalah besar. Guanxing. wanita tak tahu malu. Kamu menggoda suamiku, kasih kamu banyak hadiah. Maaf, Shingha. Aku sudah mengaku, jadi kamu juga mengaku. Mengaku? Mengaku apa? Astaga. Besar gosip, tampak polos, ternyata jadi selingkuhan. Ngaco, anak perempuan saya bukan tipe seperti itu. Kesal dan marah nih. Sepertinya benar. Kasihan Bak Tau. Bingung cara menarik perhatian, malah datang sendiri. Ayo, kita manfaatkan kesempatan ini. Memang laki-laki. Selalu berubah hati. Awalnya bilang cinta, sekarang gimana? Suami bersedih dan berubah hati, makanya coba mentimun pelupa kita. Segar dan juici. Obat untuk segala suasana hati yang buruk. Langsung meningkatkan suasana hati setelah makan. Hei saya. Maaf ya. Bukonyong Camus kira ma fuanitai tu manggodaseya. Sayang, suami selingkuh bukan sayang. Coba ini tomat kuat dari keluarga kita pria yang makan jadi kuat dan bertanggung jawab. Niat buruk tidak ada. Kami wanita tidak tahu malu. Minerik suami orang. Waduh, siapa yang mau dengan keluargamu? Buah busuk, suamiku. Wah, di tempat kita sangat sibuk. Lihat tidak. Ini merek dari tempat kita. Sayur muda awet, kita makan setiap hari. Kilat jadi lembut, tak perlu minerik perhatian orang. Lihat tidak, lihat tidak. Astaga, Iklan mengejutkan. keluarga ini sangat berbakat. Ahli pemasaran. Saya mau beli, tahu tidak menang. Lari saja, tidak bodoh. Hei, orang suka gosip. Hari ini aku akan bagi gosip besar. Itu tentang keluarga Li, selalu menekan keluarga kita. Merebut resep makanan kita. Fitnah kita kena hama, perang merek harga, perang merek makanan. Bapak, kita gak bisa tahan lagi. Orangila dari keluargawan, malabongkar kara monopoli kita. Kini seluruh internet menyerang keluarga Lin. Bahkan perusahaan yang terkait Lin juga kena boykot online. Tidak mungkin, Lin Group adalah perusahaan publik. Bagaimana bisa kalah dengan orang ini? Kita tidak mungkin kalah. Grup Lin bangkrut. Sekarang lakukan survei dan sekuritisasi properti Anda silahkan. Semuanya. Ini rumah keluarga Lin kami. Kenapa usir kami? Tuan. Tidak mungkin mengapa kalah dari Suo Singhe. Aku tidak terima jelas aku, adalah putri sejati aku, adalah putri sejati. Aku adalah putri sejati.